selanjutnya yaitu mudah ikut-ikutan teman atau kurang punya pendirian. Jadi pada usia remaja ini kan teman sebaya itu penting ya kan. Jadi mereka itu mendapatkan tekanan yang sangat kuat dari teman sebayanya. Jadi mereka tuh sering dianggap berbeda atau jadi mereka tuh takut untuk tidak diterima atau dianggap di lingkungannya atau di sebenarnya circle gitu kan. Jadi agar mereka itu bisa diterima di circle, jadi mereka ikut-ikutan gitu. Padahal mereka nggak tahu kan kalau circle itu baik atau enggak, toxic atau enggak gitu kan. Terus jadi hal itu tuh terjadi karena mereka tuh masih mengembangkan identitas, di mana mereka tuh mencari identitas dirinya. Ciri-ciri selanjutnya yaitu melanggar aturan orang tua atau sering berbohong atau kabur. Jadi mereka tuh sering berbohong atau tidak berkata jujur gitu. Mereka pengen izin keluar, bilangnya teman-teman, padahal mereka pacaran, bukan, atau hal-hal negatif yang lain lah yang mereka inginkan gitu. Kenapa mereka bisa tertutup gitu kan? Mereka tuh tertutup karena mereka tuh kurang komunikasi gitu kan. Jadi karena mereka tuh kurang komunikasi atau tidak cerita dengan atau dendam atau tidak dekat, jadi mereka tuh berbohong, tidak jujur gitu. Jadi mereka tuh lebih mudah terpengaruh sama hal-hal yang kayak tadi, kayak mabuk, narkoba, pacaran di luar batas gitu. Selanjutnya yaitu keluar malam tanpa alasan jelas. Jadi kan remaja ini banyak nih yang keluar malam, pulang malam, pulang subuh gitu kan. Itu juga termasuk ciri-ciri pergaulan bebas. Jadi mereka itu keluar malam itu tanpa tujuan. Mungkin mereka merasa aman ya berada di luar daripada di rumahnya sendiri. Jadi mereka tuh banyak keluar malam atau pergi mainlah keluyuran gitu, yang nggak baik gitu kan. Ciri selanjutnya yaitu menutupnya ketika terjadi karena takut dikenal orang tuanya. Jadi ketika kita remaja, kita tuh mulai menyembunyikan kegiatan-kegiatan kita gitu kan. Takut untuk ngomong ke orang tua, atau takut untuk ngomong ke orang yang dewasa atau kakak kita atau siapa gitu. Jadi kalau misalnya kita ditanya, pasti kita jawabnya bohong juga. Terus ini pun terjadi karena mereka tuh mungkin pengen bebas ya, pengen bebas atau pengen cari suasana baru atau pengen coba-coba hal baru lah. Karena kan kebanyakan remaja ini jadi pengen untuk mencoba hal baru atau menemukan identitas diri mereka gitu kan. Selain ciri-ciri tadi itu ada beberapa contoh tentang pergaulan bebas. Contoh yang pertama itu pacaran yang terlalu dekat atau tidak sehat. Saya tahu kan kalau pacaran itu nggak boleh. Jadi mereka yang remaja ini sering tuh kayak pikir, cobalah pacaran gitu kan, gimana sih rasanya. Mereka kan pengen coba-coba gitu. Jadi karena mereka tuh pengen coba gitu kan, jadi mereka coba pacaran. Ternyata ada pengaruh negatifnya. Kadang mereka pengen kayak kalau pacaran itu kayak tidak sehat, kayak misalnya tuh dekat-dekatan atau kayak berduaan di tempat yang sepi gelap, kan bisa menimbulkan fitnah dari orang kan. Sampai mereka
yang bisa menyakiti diri. Ini kan banyak tuh mereka yang remaja nih kayak nyakitin dirinya sendiri, mereka itu ikutin jalan kayak mereka les gitu kan. Itu nanti ada ngasih koin atau reward ke les mereka. Itu nanti mereka kasihlah jalan untuk dirinya sendiri itu kayak goyang tangan atau lompat ke tempat yang dari ketinggian kayak gitu. Jadi itulah beberapa contoh penerapan dari contoh beberapa contoh pergaulan bebas. Itu dari kakak. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh temannya kak. Materi selanjutnya itu akan disampaikan. Yang pertama itu ada faktor internal. Faktor internal adalah penyebab yang berada dalam diri kita sendiri. Yang pertama itu ada rasa ingin tahu mereka. Dalam remaja memang berada pada masa yang dimana semua hal itu menarik. Mereka baru saja memasuki fase hidup yang berbeda dari fase kanak-kanak, di mana mereka itu punya lebih banyak teman, kebebasan dan mulai mengenal dunia luar. Karena rasa ingin tahu itu sangat tinggi. Mereka itu saling berpikir kayaknya seru deh, teman-teman aku juga sering cerita kok kayak dan kayaknya apa kali ya. Masalahnya mereka kadang tidak bisa membedakan mana yang boleh dicoba dan yang berbahaya. Kalau nantinya ini tidak diarahkan ke hal yang benar, remaja ini bisa mencoba hal yang salah seperti hubungan bebas, keluar malam, minum alkohol, atau itu gaya yang tidak sehat. Intinya rasa ingin tahu itu wajar, tapi kalau tidak dikendalikan bisa membawa ke hal yang buruk. Yang kedua itu ada kontrol diri yang lemah. Kontrol diri itu adalah kemampuan
dampak yang kedua itu adalah tidak menghargai orang lain. Nah, pergaulan bebas itu sering membuat seseorang lebih mendengarkan opini teman. Kayak enggak, teman kita yang beda ini dia ngomong ini kan, sedangkan teman kita menganggap teman itu benar gitu. Nah, ketika pengaruh kelompok atau teman itu lebih dominan, muncul sikap melawan, meremehkan atau mengabaikan nasihat orang tua. Terus yang ketiga
tidak masalah jika sedikit memiliki teman, namun itu sedikit semua. Yang kedua itu memperkuat iman agar punya pegangan. Mungkin kita sebagai umat Islam pasti sudah tahu kewajiban kita kan untuk sholat lima waktu. Itu harus kita lakukan agar iman kita kuat, kita bisa terhindar dari pergaulan bebas tersebut. Dan ketiga itu adalah komunikasi dengan orang terdekat atau orang terpercaya adik-adik seperti kakak mungkin nggak apa-apa cerita, nggak boleh dipendam biar terhindar juga dari pergaulan bebas. Nah, jadi itu jadi bisa mengikuti hal positif seperti olahraga, mengikuti organisasi atau bermain bersama teman-teman di sini mungkin yang bisa membawa hal positif dan terhindar dari hal-hal negatif tersebut. Selanjutnya ada adik-adik juga harus berani berkata tidak. Jika teman memaksa pun adik-adik harus mempunyai prinsip pada diri sendiri untuk tidak melakukan hal-hal negatif tersebut seperti apa tadi pacaran, narkoba dan lain-lain kan banyak tadi yang sudah disampaikan oleh kakaknya. Mungkin itu saja materi dari kakak. Terakhir itu kesimpulan dari materi yang disampaikan oleh kakak tadi adalah pergaulan bebas adalah masalah besar yang sering dialami remaja. Namun hal ini bisa dicegah jika remaja memiliki kontrol diri yang kuat, lingkungan yang baik, serta bimbingan moral dari keluarga dan sekolah. Peran media sosial juga harus dipahami agar mereka tidak terjebak dalam gaya hidup yang membahayakan diri sendiri. Mungkin hanya itu materi yang dapat kakak sampaikan. Seperti yang dibilang kakak tadi, kita ada 3 pertanyaan kan? Siapa yang bisa jawab nanti angkat tangan aja ya. Oke. Baiklah, pertanyaan pertama yaitu siapa yang dapat menjelaskan secara singkat saja apa itu pergaulan bebas? Ya. Silakan. Siapa namanya? Boleh berdiri ya. Baik, menurut saya pergaulan bebas adalah masalah besar bagi para pemuda yang dimana mereka sudah melakukan pergaulan yang melebihi batas gaul dan batas agama, yang dimana itu bisa memiliki dampak kepada mereka tersendiri. Namun itu bisa dijaga dengan pembekalan yang tepat dan benar. Pertanyaan yang kedua adalah nanti angkat tangan ya. Bagaimana